Wah ini apa ini, klaim apa ini, karena mereka terkenal sekali 17+8. Nanti mungkin ada Ahmad Saroni kedua, Ahmad Saroni ketiga gitu. Itu melihatnya misalnya partai politik dan sistem pemilu 2029, ya udah kita akan penuh selebritis lagi nih Pak, disulut oleh kelakuan anggota DPR. Ya memang iya. Yang parah sekali adalah mereka mengintimidasi orang yang kritis. Del Pedro, Muzaffar, Syahdan sama Harik misal yang di Jakarta nih. Belum lagi yang di Kediri tuh. Mereka itu dikriminalkan untuk semacam memberi pesan kepada aktivis lainnya. Ini agak samanya sama 96 setelah Kuda Tuli. Dan sedih sekali, dia itu sebenarnya lagi masih menyusui anaknya di bawah 2 tahun. Anaknya nggak bisa disusui lagi. Reformasi kepolisian memang harus dilakukan oleh tim yang justru bukan polisi. Jadi tim pencari fakta ini kalau tidak dibentuk oleh pemerintah, dia mengabaikan. Orang nggak boleh ditahan segini lama dan diperlakukan juga buruk. Tuntutan-tuntutan seperti ini dicoba dipadamkan dengan cara yang keras. Welcome back to podcast Keadilan TV. Ya, sehat bro? Sehat. Tetap semangat. Agak lemas dikit dah. Kenapa itu? Ya lemas aja. Bukan gara-gara ini kan? Banyak penangkapan yang masih belum jelas dibalikan atau gimana? Sisa 2 ya. Sisa yang, 2 ya? yang belum ini, Tapi yang menghilang. Yang menghilang. Iya. Tapi nggak lagi dagang bakso ya? Beli bakso apa dagang bakso? Gak tahu, udah katanya lagi tiba-tiba di Malang aja tiba-tiba ya kan. Kita mau bahas itu dan juga seputaran tentang pasca demo. Ya. Masih pasca demo 1 September yang kelam, berbagai penangkapan dilakukan oleh aparat dan juga ada yang belum juga kembali. Kita telah bersama narasumber spesial, kali kedua beliau datang dengan pakar hukum dan tata negara, dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Kak Bivitri Susanti. Halo Kak. Halo. Sehat? Sehat. Merdeka. Nggak lemes ke karir kan? Hah? Enggak. Melihat berita-berita tentang penegakan hukum. Tetap semangat. Kalau nggak semangat kita gimana mau berjuang ya? Saya takutnya ini Mbak Bibip ngasih ramalan lagi. Kemarin Indonesia gelap, bukti gelap ya kan. Makanya saya udah lemas aja nih. Ramalannya bener soalnya ya kan. Aduh. Bibip langsung aja. 17+8 yang begitu masif disuarakan oleh rakyat pada saat demo, termasuk juga para influencer. Kita lihat di berbagai media itu cukup dalam arti mendongkrak mungkin ya semangat untuk memperjuangkan hak rakyat. Tapi kesininya kita tapping tanggal 22 September ini, dari pengamatan Mbak Bif itu seperti apa ini 17+8 ini sekarang ini gitu loh. Mungkin kita bisa sedikit tampilkan soal ininya. Sembari kita ngomong. Iya, gimana Mbak Bif? Ini 17+8 tuntutan rakyat. Banyak ini ya. Ini terbagi menjadi 17 yang ada 17 jangka pendek dan jangka panjang. Gimana Mbak Bif melihatnya ini Mbak Bif? Ya, sebenarnya kan 17+8 itu bukan satu-satunya usulan yang beredar. Ada juga kelompok perempuan bikin 45. Terus yang ekonom bikin 7. Terus saya sama teman-teman di Constitutional and Administrative Law Society bikin 3. Baik. Jadi konteks itu juga mesti dibaca ya. Jadi mereka bukannya yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, tapi memang banyak usulan gitu. Baik. Karena situasinya waktu itu tuh kan semua lagi marah sekali tuh. Ini kan keluar sekitar tanggal 29 kalau saya nggak salah. Saya ingat tanggal 28 Agustus itu semua tuh, aduh kita mesti ngapain nih, 28, 29 lah. Di berbagai WhatsApp grup yang saya ikuti, yang banyak aktivisnya kiri, kanan, depan, belakang, pokoknya beberapa kelompok-kelompok yang unik-unik lah. Saya banyak banget grup-grup kayak gitu. Semua ngomongin kita mesti bikin kita mesti artikulasikan kemarahan ini sebenarnya menuntut apa. Nah, jadi makanya keluar banyak sekali, ada yang 3, 7 segala macam. Nah, kawan-kawan ini mereka kan sebagian influencers, sebagian lagi memang peneliti kebijakan yang saya juga kenal gitu. Nah, mereka sebenarnya tidak merumuskan dari nol, tapi mereka mengumpulkan apa yang sudah tersedia di udara gitu. Jadi kan kayaknya di sini ada kutipannya, atau di sini mungkin nggak ditulis kutipannya ya, tapi mereka mengutip sebenarnya. Ada yang dari siaran
pers YLBHI, ada yang dari siaran pers PSHK. Karena langsung bereaksi setelah tanggal 28 kan. Nah, jadi mereka kumpulkan, kemudian makanya jadinya banyak, 17 sama 8. Jadi saya kasih konteks dulu nggak apa kan ya, jadi agak panjang ceritanya. Nggak, soalnya kemudian setelah ini keluar kan ada yang, wah ini apa ini, klaim apa ini, karena mereka terkenal sekali 17+8. Makanya kita bicarakan kan. Tapi memang 17+8 ini terkenal sekali karena yang menggaungkan para influencers. Yang memang kekuatannya adalah kekuatan platform mereka kan. Orang kayak Jerome Pauline kalau ngomong langsung 3 juta orang dengar gitu kan. Orang yang lainnya gitu, sekali ngomong 7 juta orang dengar. Kalau kita kan enggak gitu. Makanya mereka kayak menguasai di udara, sehingga banyak yang kemudian mempertanyakan, ini siapa? Bukan aktivis nih, influencer. Tapi waktu itu tanggapan saya sih dingin aja. Menurut saya ya ini juga warga. Saya senang para influencers juga nggak hanya aktivis gitu loh. Jadi mereka punya kepedulian dan merumuskan ini. Tapi yang lainnya banyak. Nah, jadi kita gunakan saja 17+8 ini untuk salah satu parameter, nggak ada masalah. Nah, cuma memang tidak hanya 17+8-nya ini, untuk semua tuntutan itu sebenarnya Prabowo terutama ya, pemerintah lah pada umumnya dan DPR hanya menyasar hal-hal yang diributkan, yang sifatnya kalau saya tuh suka pakai pohon masalah itu, ada gejala, symptoms, ada masalah, ada akar masalah. Kayak kita nih, misalnya lemes atau saya gitu ya, batuk atau apa, itu kan gejala, symptoms kalau dokter bilang ya. Tapi kan kita nggak cuma batuk terus ditahan batuknya, tapi nggak menyelesaikan masalah. Karena mungkin masalahnya adalah apa, saya nggak tahu, radang tenggorokan dan seterusnya. Nah, yang terjadi hari-hari ini persis seperti itu. Yang diselesaikan oleh pemerintah dan partai-partai politik juga, nggak hanya pemerintah, adalah gejalanya atau symptomsnya. Mereka mecat orang, mereka misalnya menurunkan tunjangan, kan katanya begitu ya. Ya memang ada juga di sini. Ada salah satu poinnya. Iya, tapi kan itu tadi, kalau tunjangan turun, oke sudah turun, tapi ternyata ketahuan bahwa DPRD DKI tunjangan juga tinggi sekali. DPRD mana gitu, saya baru baca lagi ya kemarin, juga ternyata tinggi sekali. Jadi ternyata gejala itu seperti puncak gunung es aja. Ada yang nggak kelihatan. Kadang-kadang kita bisa bilang akar masalah, kadang-kadang kita bisa bilang gunung es gitu ya. Karena gunung es kan kelihatannya cuma secuil, tapi bawahnya wah besar sekali gitu. Nah, ini menurut saya yang terjadi dan sama sekali nggak disasar. Jadi misalnya tuh yang harusnya disasar kan hal-hal yang sebenarnya di yang 1 tahun ini yang 8 kan jangka panjang nih. Oke lah ya, misalnya reformasi DPR besar-besaran, reformasi partai politik. Nah, hal-hal seperti itu yang harusnya secara cepat direspons lah. Nggak harus selesai dalam waktu 1 minggu, tapi kan harusnya ada plannya gitu. Partai-partai politik bilang, oke, baiklah, kami melihat ini memang masalah besar. Ada Ahmad Saroni dipecat, nanti mungkin ada Ahmad Saroni kedua, Ahmad Saroni ketiga gitu. Kemudian partai politik misalnya ya, saya bayangkan kalau mereka memang benar, mereka akan bilang kami bersepakat, kami akan merombak sistem kepartaian misalnya. Nah, itu baru memenuhi tuntutan menurut saya. Kalau yang sekarang sih nggak menyelesaikan masalah gitu. Tadi ada yang menarik, Mbak bilang ini termasuk kayak gejala tadi, symptoms ya. Tapi sebenarnya akar masalahnya itu yang harusnya menjadi perhatian. Benar Mbak Bib? Apa itu Mbak Bib sebenarnya? Akar masalahnya sebenarnya sebagian ada di yang 8 itu ya. Jadi misalnya kalau saya sih ngelihatnya, saya sama teman-teman di Constitutional and Administrative Law Society itu melihatnya misalnya partai politik dan sistem pemilu. Jadi bukan salahnya DPR misalnya ya, bukan salahnya DPR itu banyak selebriti, tapi karena sistem kepartaian kita dan sistem kepemiluan kita sangat longgar, sehingga memang partai politik hanya akan cari orang terkenal atau orang banyak duit untuk nyiram duit pada saat serangan fajar. Elektabilitas juga. Jadi mereka nggak memilih orang berdasarkan kapasitas politik. Misalnya itu ya. Jadi kalau misalnya sistem kepartaiannya nggak diubah, sistem pemilunya nggak diubah, 2029 ya udah kita akan penuh selebritis lagi nih menurut saya. Sidang karpet doang ya Mbak Biv ya. Iya, karena itu yang paling gampang kan. Mereka nggak usah mengemukakan gagasan,
asal mukanya udah sering dilihat di media, TV segala macam, dicoblos sama orang. Akhirnya mereka yang masuk. Kita lihat lah banyak sekali sekarang selebritis di DPR. Selebritis nggak apa-apa, saya nggak anti selebritis. Tapi selebritis itu banyak sekali yang ternyata nggak punya kapasitas politik. Kan ada salah satu selebriti yang nge-spill juga di media sosial, yang saya nggak usah sebut namanya lah. Kalau algoritma kita sama pasti dapat juga deh. Tapi si selebriti itu cerita dia juga ditawarin jadi caleg tahun 2024 yang lalu. Sekedar karena dia terkenal. Terus dia bilang, saya kan nggak punya kapasitas politik. Terus orang partai politik yang menawari bilang, nggak ada masalah. Pokoknya nanti kamu ikutin aja apa kata saya. Karena yang dicari memang hanya mereka mau mendulang suara aja dari orang semacam itu. Nah, orang ini nggak mau. Tapi banyak yang kita lihat sekarang kan, orang yang nggak tahu apa-apa duduk di situ, kadang-kadang nyanyi aja pas lagi rapat gitu kan. Iya benar-benar. Kita kan nggak butuh itu. Iya, macam kayak konser aja di DPR ya kan. Si Aurel kalau nggak salah deh itu. Tapi itu yang saya maksud itu tuh. Akar masalah. Berarti akar bisa masalah. dibilang kesimpulannya sistem partai dan kepemilu yang salah ini akhirnya menjadi salah satu faktor utama juga demo besar kemarin. Iya. Bisa saya katakan seperti itu. Iya, karena kan kemarin waktu demo kemarin itu orang-orang kan marah ya. Marah, makanya hashtagnya bubarkan DPR. Iya tentu saya yakin mereka nggak benar-benar mau bubarin DPR, tapi mereka lagi kesal gitu. Kan lagu juga banyak ya, dari mulai Iwan Fals sampai ERK tuh punya lagu Mosi Tidak Percaya, segala macam. Jadi kekesalan seperti ini wajar karena sekarang itu semakin dipertontonkan, apalagi sekarang zaman media sosial. Kita kan lihat orang joget-joget di gedung DPR itu kan gara-gara media sosial. Kita lihat siapa sih Eko Patrio ya yang sok-sok sound horek itu media sosial gitu. Jadi itu kemarahan yang dipicu oleh kelakuan-kelakuan anggota DPR. Tapi menurut saya itu pemicu aja. Sebenarnya si warga yang marah ini akumulasi itu ya. Akumulasi. Mereka lagi susah cari beras. Berasnya juga nggak bagus katanya ininya oplosan. Cari bensin aja susah kan sekarang karena dibatasi, ada kebijakan juga. Jadi belum lagi yang dipecat. Yang dipecat kan banyak sekali sekarang. Gelombang PHK. Di PHK, gelombang PHK besar sekali. Jadi mereka marah, lihat orang pada joget-joget, kan kesel. Nah, akhirnya itu yang terjadi. Jadi kalau dibilang disulut oleh kelakuan anggota DPR ya memang iya. Tapi itu akumulasi kemarahan. Kalau menurut Mbak Bibi itu juga salah satu disulut oleh kelakuan anggota DPR. Agak miris juga ya, anggota DPR tidak ada yang benar-benar turun menemui rakyat yang marah ini. Betul, makanya tanggal 25 nggak ada yang datang, ya kan? Ada cuma ada rapat dipercepat undang-undang apa gitu. Iya, langsung disuruh udah pulang aja karena nanti kita nggak bisa pulang. Nah, yang tanggal 28 itu benar-benar nggak ada yang datang, malah diliburin. Terus kalau saya nggak salah, menurut kronologis yang saya baca, itu sekitar jam 1 siang tuh udah disiram water cannon massa. Padahal kan dari dulu ya hal yang namanya demonstrasi seperti itu kan biasanya ada semacam negosiasi gitu ya. Ada anggota DPR yang keluar ngobrol atau menerima, atau kalau takut dilempar, saya ingat waktu Indonesia Gelap atau waktu sebelumnya ya. Ada salah satu anggota DPR yang dilemparin misalnya gitu. Misalnya khawatir itu terjadi lagi, undang ke dalam. Dari dulu kan begitu. Tapi kan kemarin nggak ada. Anggota DPR yang ngumpet semua, terus langsung disiram water cannon sama gas air mata. Jadi akhirnya terjadilah chaos begitu sampai tanggal 28 malam, akhirnya Afan Kurniawan dilindas mobil rantis. Iya, dan ini ya kalau kita ngeliat DPR itu kan kayak berjarak banget ya Mbak dengan rakyatnya ya. Pertama gedungnya juga jauh banget sama, jadi orang demo juga nggak bakal kedenger di dalam. Nggak kedengeran. Ada yang ini kan videoin, meneliti juga, ternyata nggak denger apa-apa di dalam. Denger apa-apa. Satu sisi Mbak, ternyata kemarin saya kesana itu. Ketika kita nggak punya janji dengan anggota, oh iya benar. Itu kita nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Harus ada undangannya kan? Harus ada undangannya, harus konfirmasi ke sana gitu. Saya ngebayangin kalau ternyata ada rakyat dari mana gitu ya, Bulukumba, Lampung semua terus pengen datang ke perwakilannya gitu, terus di sana nggak konfirmasi, kan orang nih sia-sia. Iya. Kalau kata
Menteri HAM kita tercinta Natilius Pigai bikin lapangan di dalamnya. Iya kan lapangan ada sebenarnya sudah, tapi kan kalau ditutup nggak betul juga. Lapangan ada lapangan bola. Bikin Mereka suka lapangan main buat- pertandingan bola kan di sana tuh. Iya, Iya. begitu tuh. Maksudku begini ya, kita coba kembali ke 1748 ini. Ini sampai dibaca Pak Prabowo loh, Mbak. Tanggal Di bawah 1, sama- tanggal 2-nya. Media ya. Iya, di bawah sama pertemuan. media. Artinya ini juga salah satu dari tuntutan tadi yang Mbak Bif paparkan, koalisi perempuan 45, ada lagi darurat ekonomi, mungkin para ekonom yaitu ini kan menjadi apa ya? Kayak menjadi bara api sebenarnya buat Benar. para negara dan Benar. anggota DPR ini. Kalau misalkan nggak dipenuhi, Nepal aja itu fotokopi dari kita bisa dibilang kayak gitu. Dan mereka tanda kutip berhasil menggulingkan perdana menterinya. Nah ini seperti apa ke depannya Mbak Bif? Nah itu dia, jadi yang dilakukan oleh pemerintah kan sekarang dua. Yang satu adalah meredamkan 17+8 dan segala macam semua usulan itu dengan memberikan semacam, kalau saya bilang, solusi gula-gula gitu. Solusi gula-gula tuh maksudnya yaitu oke, kita pecat si A, si B, si C. Ada reshuffle. Reshuffle menurut saya itu juga gula-gula loh, karena juga tidak menyelesaikan masalah gitu. Kemudian kita bikin tim, nanti mau dibahas juga ya, tim reformasi kepolisian. Yes, Oke, iya. kita bikin ya. Terus kita mau bikin TPF, tapi ternyata konsepnya beda-beda semua dengan yang di bayangan masyarakat sipil kan. Baik. Itu menurut saya solusi gula-gula, bikin kita agak tenang sedikit. Tapi yang kedua, yang parah sekali adalah mereka mengintimidasi orang yang kritis. Jadi selain dikasih gula-gula, sebagian yang masih menyuarakan juga diintimidasi dengan cara dikriminalkan. Oke, ini kita Ya masuk kan, kan ada teman-teman ya, Del Pedro, Muzaffar, Syahdan, sama Harik misal yang di Jakarta nih. Belum lagi yang di Kediri tuh, Sam Umar, dan banyak lagi di tempat lain itu dikriminalkan dengan kalau menurut saya sih sebenarnya mereka itu dikriminalkan untuk semacam memberi pesan kepada aktivis lainnya. Kalau Anda terlalu berisik, nih kalian akan diginiin. Karena kan setelah si Del Pedro dan kawan-kawan ditahan di Polda Metro Jaya, kemudian juga ada yang diambilnya tuh di kos-kosan. Kayak yang di Bandung kan baru tuh yang polisinya memamerkan buku. Itu juga aneh ya, kok buku bisa jadi barang bukti. Itu sangat bisa dimasalahkan tersendiri tuh. Apalagi bukunya buku Frans Magnus Suseno tentang Karl Marx, maksudnya. Tapi yang ngarang Frans Magnus Suseno, dan kalaupun bukunya Karl Marx itu buku gitu. Jadi buat saya itu memberikan pesan buat yang lain bahwa kalau Anda terlalu kritis, Anda akan dikejar-kejar sampai ke kos-kosan dan seterusnya. Karena anak-anak yang di Bandung, yang di Kediri itu memang dikejar-kejar sampai setelah tanggal 1, setelah tanggal 2 September. Gitu. Nah, jadi kan sebagian sibuk, ada teman-teman tim advokasi untuk demokrasi yang jadi lawyersnya orang-orang yang ditahan ini. Sebagian lagi memang jadi takut, ya kan? Sebagian lagi tetap bekerja tapi nggak terlalu kelihatan supaya nggak terlalu mudah diambil gitu. Tapi itu yang terjadi. Izin aku potong, ini cukup keras loh statementnya Mbak Bivitri ini, memberi pesan kepada rakyat. Kalau Anda bersuara terlalu keras, Anda akan kami beginikan. Kira-kira seperti itu. Iya. Khusus kepada aktivis. Benar. Ini kebetulan kawan kita ini aktivis. Kita tanya dulu nih. Benar Tapi kan saya- teman-teman Arif merasakan seperti itu? Enggak sih, enggak merasakan. Tapi sewor tetap Intimidasi itu. Sewor ada tetap ya kan. Artinya kayak gitu kan proses sewor tuh. Bahwa lu nggak bisa kencang-kencang. Del Pedro, siapa yang nggak kenal Del Pedro? Dengan segala jejaringnya gitu ya sebagai. Tapi betul lu tangkap dengan teman-teman ada pembicaraan. Oh iya seperti itu. jelas. Yang dibilang intimidasi, sewor itu yang dibilang Mbak Bibi itu Justru betul-betul yang tangkap. menarik adalah proses begini Pak Prabowo tahu nggak, Mbak? Menurut Mbak Bibip? Nah, mestinya sih tahu paling tidak waktu yang Gerakan Nurani Bangsa itu datang ya, yang Bu Sinta, Abdurrahman Wahid, Pak Lukman Hakim Saifuddin. Setahu saya sih mereka melaporkan ke Pak Prabowo. Ini yang terjadi, makanya mereka minta lepaskan semua tahanan. Kan waktu saya baca di media ya, Rilisnya Pak Lukman Hakim tuh langsung ngomong di media, kami tadi barusan ketemu
kami minta supaya semua tahanan dibebaskan. Artinya mereka cerita kan. Nah, dan yang ngeri itu bukan cuma Del Pedro dan kawan-kawan yang mungkin sudah lumayan high profile sebagai aktivis. Bahkan orang biasa kayak Laras ya, saya sebut namanya nggak apa-apa ya, karena udah menyebar juga. Sebenarnya ada beberapa lagi dan beberapa perempuan. Mereka minta nggak disebut namanya, tapi kami punya grup juga namanya Perempuan Jaga Indonesia yang bergantian mengunjungi karena ada juga perempuan-perempuan yang ditahan. Satu misalnya kalau Laras karena sudah menyebar, nggak apa-apa saya ceritakan, itu loh yang posting di media sosial sebuah status. Tahu. Tapi dia bukan aktivis, dia posting di media sosial. Apa yang terjadi? Juga ada patroli siber. Dan ini nggak hanya di Jakarta, di banyak tempat juga begitu. Ada yang ditahan di Jakarta juga perempuan, itu dia HP-nya juga bukan aktivis, HP-nya kebetulan dipakai suaminya, kemudian dipakai pesan-pesan apalah gitu ya, maksudnya dalam konteks pada hari-hari itu demonstrasi dan seterusnya, dia yang kena, dia tahan sekarang. Jadi bukan aktivis, bukan aktivis. Gerakan apa? Dan sedih sekali dia itu sebenarnya lagi masih menyusui anaknya di bawah 2 tahun. Anaknya nggak bisa disusui lagi. Kami membantu ya Perempuan Jaga Indonesia itu memberikan pendampingan psikolog juga ganti-gantian. Kami kan kalau menjenguk itu Senin sampai Kamis tuh kami bikin kayak jadwal piket untuk menjenguk mereka, Del Pedro dan kawan-kawan maupun yang perempuan terutama ya, karena mereka butuh didampingi. Jadi kena tuh orang-orang seperti itu yang sebenarnya bukan aktivis tapi bersuara di media sosial, kena patroli siber. Nggak hanya di Jakarta loh, ada beberapa lagi di beberapa kota lain kemarin-kemarin. Jujur aku baru tahu loh soal ini. Ada berapa jumlahnya, Mbak Biv, dari data yang dapat? Minggu lalu sih yang masih ditahan itu ada sekitar 600-an. Mungkin sekarang udah berkurang. Saya masih tanya lagi sama teman-teman TAUD karena mereka yang punya daftarnya ya. Tapi misalnya tuh saya menjenguk Del Pedro kira-kira Rabu 2 minggu yang lalu tuh. Itu di saat di deretan selnya dia itu semuanya yang ditahan pada waktu demo dan sebagian pelajar gitu. Jadi itu yang tidak terlihat, tapi sebenarnya mereka juga ditahan seperti itu dan sudah berarti sekitar 3 minggu ya. Kira-kira kan 25, 28 lah kira-kira. Iya, udah tutup. Udah sekitar 3 minggu. Kan nggak merasakan 98 kayak gimana ya? Sama nggak sih Mbak sama sekarang Mbak? Menurut saya nggak sama, karena 98 ujungnya adalah kita berhasil melakukan reformasi. Terlepas dari saya juga mengkritik reformasi ya, tapi waktu itu ada pembalikan. Ini agak samanya sama 96. Setelah Kuda Tuli. Kan setelah Kuda Tuli itu 27 Juli 1996 nggak berhasil, ya kan, dalam arti ya begitu sampai 98 akhirnya. Nah pas begitunya itu banyak yang ditangkap, hilang. Sampai sekarang nggak pulang, mungkin sudah meninggal. Itu kan termasuk daftar orang hilang yang sampai sekarang masih kita cari. Nah saya melihat yang terjadi hari-hari ini mirip sama yang 96 bukan 98. Ketika tuntutan-tuntutan seperti ini dicoba dipadamkan dengan cara yang keras gitu. Iya, ngeri banget. Ngeri banget dalam arti kayak pelajar-pelajar yang mungkin dia nggak tahu apa-apa tentang demo kemarin gitu, asal tangkap aja gitu. Bahkan beberapa korbannya juga orang-orang yang konon Afan juga kan lagi nganter paket. Iya, katanya sih begitu. Atau Gojek yang dianggap intel gitu. Iya. Ini terkait penangkapan yang masih ratusan ini ya, kita update lagi. Seperti apa sebenarnya penegakan hukumnya Mbak Biv itu? Itu termasuk dia. Del Pedro ini gitu maksudnya. Udah betul nggak sih prosedur penangkapannya? Rumor beredar katanya suratnya pun nggak ada katanya. Iya, waktu hari dia ditangkap itu 1 September malam kan? Kami sih menduga belum ada sebenarnya tindak pidananya apa tuh belum ada. Jadi diambil aja dulu gitu, kasarnya begitu. Kenapa kami menduga begitu? Karena pas lagi hari berikutnya yang mereka menggeledah apartemen sama kantor Lokataru, mereka ngambilnya itu random, sampai ada kartu BPJS, baju-baju mau diambil semua. Ada kawan saya, mantan mahasiswa saya yang mencatat waktu itu apa aja yang diambil sama polisi misalnya, karena kan harus begitu ya prosedurnya ya. Tapi waktu itu dia cerita, dia bilang kok
ngambilnya kayak random banget ya Mbak, semua mau diambil. Padahal yang namanya penyitaan itu kan biasanya udah tahu. Penyitaan itu kan hanya boleh dilakukan kalau sudah ada tindak pidana yang disangkakan itu apa. Misalnya katakanlah penghasutan. Oke, berarti yang dicari alat bukti atau barang bukti yang masih yang terkait dengan penghasutan itu. Misalnya HP, misalnya gitu ya. Itu masih relevan lah kalau masih HP relevan ada ya. Tapi ngambil baju, BPJS ngambil kartu BPJS. Apa? Makanya waktu itu kami menduga jangan-jangan sebenarnya pas ditangkap itu dia maksud saya polisi belum punya pasal yang mentersangkakannya, yang digunakan untuk mentersangkakan Del Pedro. Tapi memang beberapa hari berikutnya ketahuan yang dipakai kan penghasutan, terus undang-undang ITE sama perlindungan anak karena dianggap menghasut anak sekolah. Iya. Itu gimana tanggapannya Mbak Fit? 3 pasal itu. Ya kalau menurut saya sih yang harus dibaca juga kan Pak Prabowo ngomong dulu ya bahwa ini ada pasal, ada makar dan terorisme pas pidato Pak Prabowo tuh gak lama setelah Afan Kurniawan meninggal. Jadi saya melihatnya di bawah itu mencari frame-nya supaya menangkap orang-orang ini. Di bawah itu siapa Mbak? Maksud saya polisi. Yang di atasnya Pak Prabowo gitu. Pak Prabowo udah semacam ngirim pesan nih ada makar sama terorisme. Ibaratnya tuh ya kalian carilah yang di bawah nih para penegak hukum di bawah gitu. Akhirnya menurut saya dipaksakan. Serampangan itu ya, apa enggak? Serampangannya gini. Kalau kan Pak Prabowo dan para ketua parpol sendiri sudah merespon. Pak Prabowo bahkan sampai reshuffle menteri. Terus logikanya adalah kalau Pak Prabowo sampai reshuffle menteri segala, yang salah jadi siapa? Nalar yang umum aja. Yang salah itu Del Pedro. Orang Pak Prabowo aja udah sampai reshuffle menteri, berarti ada masalah di pemerintahan yang memang orang-orang ini kritik. Kenapa orang ini yang dipermasalahkan gitu? Nah ini sih yang kami coba kembalikan gitu ke warga semuanya, ke penonton, pemirsa. Ini nggak logis. Yang nggak logis kedua adalah kalau dikatakan misalnya penghasutan anak-anak sekolah. Pertanyaannya adalah menghasut untuk apa? Untuk demonstrasi. Sekarang demonstrasi melanggar hukum nggak? Enggak. Di konstitusi aja ada. Bahkan ada undang-undang tahun 99 tentang menyatakan pendapat di muka umum. Berarti dia boleh menurut konstitusi kita. Jadi orang yang ibaratnya saya diajak podcast di sini, podcast bukan pidana. Apakah tim podcast ngajak saya? Pasalnya penghasutan. Sementara kita sini tidak melakukan tindak pidana. Nah orang demonstrasi kan bukan tindak pidana. Kita sepakat itu kan, karena itu konstitusional. Terus ada yang kalau memang mereka mengajak demonstrasi, masa dia jadi kriminal? Orang yang mengajak demonstrasinya sendiri bukan tindak pidana, bukan tindakan kriminal gitu. Nah jadi menurut saya memang terlalu dipaksakan, melupakan bahwa mengkritik itu hak konstitusional, bahwa ada yang membakar segala macam. Makanya bikin dulu tim pencari faktanya. Kan apakah Del Pedro membakar halte? Enggak tuh, mana buktinya? Apakah anak-anak yang diajak oleh Del Pedro kalau memang diajak ya, tapi menurut saya bukan diajak. Tapi mereka itu lagi diberikan pelindungan hukum sebenarnya. Sebenarnya pelindungan hukum loh. Jadi memang ada kata-kata jangan takut lawan gitu. Tapi kan kata lawan itu bukan bakar halte itu, bukan itu kan? Lawan itu saya juga sering ngomong lawan. Kalau kita aksi Kamisan tuh kan hidup korban, jangan diam lawan. Itu benar-benar ujaran biasa gitu. Nah, kalau memang katakanlah ada teman-teman pelajar itu yang kemudian dituduh membakar dan seterusnya, kan nggak ada buktinya. Karena justru beberapa media massa sudah membuktikan bahwa ini ada orang-orang pakai hoodie putih nih. Orang yang tahu diduga, orang yang tahu dipukul dulu CCTV-nya sampai rusak, jadi nggak ada rekaman. Saya misalnya mana tahu ada CCTV di mana gitu. Mereka tahu. Jadi ini nggak mungkin si pelajar itu kan punya kemampuan, ability untuk seperti itu. Gaya-gaya katanya diduga intel itu yang Mbak Wiwi ya? Iya. Katanya gitu. Tapi kan kita sekarang jadi hanya bisa menduga karena nggak ada tim pencari fakta.
Tau-taunya langsung aja si Del Piero dan kawan-kawan dibilang, oh ini nih yang menghasut orang. Menghasut untuk apa? Memangnya bakar halte bisa pakai korek api? Pasti butuh bahan bakar kan gitu. Jadi itu yang missing link logikanya tuh di situ. Berarti kan bisa dibilang agak-agak pasal karet juga ya Mbak Biv. Memang pasal karet. Jadi undang-undang ITE, penghasutan apalagi. Nah, ini kepada Del Piero dipakai pasal-pasal ini kan ada pembuktian. Kan ada nanti kelanjutan upaya hukumnya. Seperti apa nanti ke depannya Mbak Biv? Nah ini kita masih lihat dulu ya, karena kan sebenarnya masih berproses, beberapa kali di BAP lagi. Itu tim advokasi lah yang bisa menerangkan secara lebih detail. Tapi masih jalan terus dan status mereka masih ada di tahanan Krimum ya, di Polda Metro Jaya. Berarti orang-orang kayak kita juga sebenarnya bisa kena dengan pasal-pasal begitu Pak? Bisa aja, terutama yang tadi ya, kayak undang-undang ITE itu loh, yang cuma posting di sosial media terus dianggapnya itu menghasut. Itu bahaya banget. Kejadian sampai di hati-hati loh. Anak masih kecil ya kan. Nah, ini juga bertanya Mbak Biv ya. Saya pribadi mungkin ya pas lagi kejadian demo itu 25 sampai 28, 29 itu pasti bukan saya doang, mungkin Arif, Mbak Biv juga. Yang tadinya mau ngonten itu mikir 1000 kali. Entah itu nge-repost doang, entah itu juga mau ngomongin apa. Nah, ini maksud saya biar pendidikan juga kepada anak-anak muda khususnya di era sekarang ini, perbedaan antara penghasutan dan mengajak demonstrasi itu sebenarnya secara hukumnya seperti apa sebab? Nah itu, jadi penghasutan untuk apanya itu dulu ya. Kalau misalnya mengajak orang berdemonstrasi, sebenarnya itu bukan tindak pidana. Itu tadi karena demonstrasinya itu sendiri hak konstitusional. Seandainya ada yang bilang, yuk kita bakar gedung DPR. Nah itu mungkin aja bisa saja gitu ya. Kan kalau nggak salah yang juga ada beberapa orang yang ditersangkakan karena memberikan tutorial cara membuat bom molotov misalnya. Ya itu kan sangat jelas ya. Kita juga nggak bakal sih, saya juga nggak tahu cara bikinnya. Tapi kalau seandainya buat semuanya nih, misalnya masih mau bersuara soal mengkritik DPR segala macam, nggak apa-apa. Itu hak konstitusional. 17+8 belum selesai nih sama yang tuntutan lain. Betul. Kan itu maksudnya. Mau posting 17+8 lagi nggak ada masalah. Jangan sampai terbius gitu loh dengan yang tadi gula-gula itu, Mbak. Betul. Tapi masyarakat kita ini pelupa ya kan. Ya udah dilupain aja, kemarin oh ya ada demo, oke selesai gitu. Tapi setidaknya dari demo ini saya akhirnya ini Mbak, menangkap ada hikmah yang bisa kita ambil. Apa itu? Di 2024 kemarin mungkin ketika kita ngomong soal 98, anak-anak muda nggak paham gitu bagaimana aparat tuh represif, bagaimana waktu itu quote-unquote di Orde Baru tuh begitu kejam gitu terhadap aktivis itu. Hari ini mereka merasakan sendiri gitu. Itu minimal pengetahuan yang bisa didapat. Oh ternyata begini gitu ya. Maksudnya dipukuli, di penjara sebagainya gitu. Minimal itu tuh yang bisa diambil. Oke Mbak, sekarang ke Polri, reformasi Polri. Baru muncul. Reformasi Polri, semuanya anggota Polri. Iya. Gimana tuh Mbak? Nah, bukan itu kan yang sebenarnya dituntut kan. Yang dituntut oleh warga itu, dan sebenarnya sudah lama. Jadi koalisi reformasi kepolisian itu mungkin ada kali 2 tahun atau setahun lebih lah paling tidak. Dan tuntutan reformasi kepolisian kan paling tidak waktu kasusnya Verdi Sambo itu juga udah rame kan. Saya sendiri udah nulis juga waktu itu soal itu. Sehingga yang ada di bayangan banyak orang, reformasi kepolisian memang harus dilakukan oleh tim yang justru bukan polisi. Jadi bisa lebih objektif. Sehingga yang harus ditelaah soalnya semua aspek, pengawasan, wewenang dan seterusnya. Jadi saya juga udah baca tuh pengumuman nama orang-orangnya. Itu semuanya polisi gitu. Jadi dengan segala hormat ya mengapresiasi timnya sudah ada, tapi bukan ini yang dimaksud. Karena kalau dari kepolisian sendiri yang terjadi adalah bukan reformasi yang sifatnya kelembagaan secara menyeluruh. Padahal yang kajiannya udah banyak sekali. Bahkan udah tersedia juga kalau ditanya ke AI udah muncul tuh beberapa kajian lengkapnya gitu ya. Jadi ini nggak menjawab sih kalau menurut saya. Harusnya tim tersendiri. Iya. Gitu. Dan ini
mungkin perlu kayak tadi misalkan ada tim apa bahasa pencari fakta lah gitu. Kira-kira siapa sih? Bener nggak sih yang dikatakan Tempo bahwa ada Udi Putih gitu? Bener nggak sih yang dikatakan Ferry Idwandi atau para aktivis-aktivis gitu ya bahwa ternyata ada mainan dan para elit gitu loh. Dan Tempo juga beberapa lagu juga menyebut salah satu parpol di balik demo itu loh, PDIP gitu loh. Nah, dituduh oleh Prabowo. Dan terkait tim pencari fakta ini kan tidak ada kelanjutannya, tidak akan dibentuk sebenarnya untuk TPF demo rusuh ini. Gimana tanggapannya, Mbak? Jadi alasannya saya waktu itu diundang talk show juga ngebahas ini. Alasannya waktu itu adalah kan komisi-komisi itu pada bikin 6 komisi. Jadi Komnas HAM, KPAI, Perlindungan Anak ya, Komnas Perempuan bikin juga. Tapi menurut saya itu bukan yang diminta. Kenapa? Yang dibayangkan, yang diusulkan oleh Gerakan Nurani Bangsa, tim gabungan pencari fakta. Referensinya salah satunya tim Munir misalnya. Ya. Waktu itu tim Munir ada polisi, ada masyarakat sipil waktu itu, ada Usman Hamid dan lain sebagainya. Jadi memang gabungannya dalam konteks itu. Ada masyarakat sipil, ada polisi, kalau nggak salah ada BIN juga deh atau tentara ya, saya lupa. Kenapa itu yang dibutuhkan? Satu, dia punya legitimasi. Jadi bayangkan kalau yang manggil Komnas HAM dari 6 komisi yang membentuk tim pencari fakta itu, yang punya wewenang penyidikan pro justisia itu hanya Komnas HAM. KPAI segala macam nggak punya. Dan Komnas HAM juga terbatas ya. Contohnya kasus Munir lagi. Sudah 2 tahun di Komnas HAM, belum selesai sampai sekarang. Karena harus sidang pleno, mayoritas harus setuju. Kemudian anggarannya juga sudah dikurang-kurangi karena efisiensi. Sementara referensi lainnya adalah kalau waktu, jadi saya diceritakan ya oleh kawan-kawan yang ikut TGPF Munir itu, ketika manggil jenderal polisi, jenderal tentara, manggil BIN, mereka butuh legitimasi. Kalau dalam tanda kutip cuma level Komnas bisa diabaikan. Bahkan pernah, saya lupa kasus apa tuh, Komnas HAM manggil jenderal, bukan hanya nggak datang, didatengin balik. Ya karena Komnas HAM kan bukan lembaga yang tinggi sekali. Nah yang dibayangkan oleh banyak yang mengusulkan termasuk Gerakan Nurani Bangsa adalah semacam TGPF Munir itu. Jadi ada dibentuknya oleh Presiden. Waktu itu kan keputusan Presiden tuh TGPF Munir. Pak SBY ya waktu itu ya. Dan kemudian orang-orangnya gabungan antara orang-orang tinggi-tinggi dengan masyarakat sipil, jadi saling mengimbangi. Jadi mereka manggil, minta data. Kan waktu itu minta data ke Telkomsel misalnya karena mau tahu Munir di mana dan seterusnya ya. Pembunuhnya ada di mana dan seterusnya. Itu kan butuh legitimasi. Kalau orang yang bukan siapa-siapa mungkin nggak akan dikasih. Itu loh. Jadi kalau misalnya si Komnas ini bikin, nggak akan terlalu kuat gitu. Akan dianggap angin lalu lagi aja ya. Secara bobot itu nggak kalau mukul tuh nggak telak gitu ya Mbak ya. Maksud saya menghargai, bikin aja yang banyak. Setahu saya masyarakat sipil juga bikin, nggak apa-apa. Tapi yang punya legitimasi betul-betul nanti masuk, jadi kalau misalnya butuh diteruskan ke pengadilan, ya butuh yang TGPF ini. Gitu. Dan terkait TGPF ini kan yang punya powerful istilahnya kan Pak Prabowo. Langsung. Mungkin juga DPR, mencari Mbak Bif. Nah, dalam konteks tata negara, apakah Presiden atau DPR ini bisa dianggap lalai kalau tidak mendorong pembentukan TGPF? Dan situasi ini kan berpotensi untuk melanggar pelanggaran HAM banget ini, Mbak Bif. Iya, tapi ini pasti persepsi banget ya. Kalau menurut saya sih lalai. Ya itu tadi ya, karena menurut saya nggak boleh ada yang kemudian ditangkap, dituduh menghasut segala macam sebelum terang sebenarnya apa sih yang terjadi. Bener nggak anak-anak itu, pelajar-pelajar itu membakar segala macam itu, bikin molotov untuk bakar halte. Kita sampai sekarang nggak terang, jadi nggak logis kalau misalnya Del Pedro dan kawan-kawan ditangkap duluan tanpa faktanya diungkapkan. Nah, jadi tim pencari fakta ini kalau tidak dibentuk oleh pemerintah, dia mengabaikan. Sama kayak apa yang terjadi pada tahun 98 kan. 98 ada sih TPF. Tapi kan sekarang juga
dinihilkan gitu ya. Tapi kan paling tidak ada gitu. Nah kalau ini benar-benar dianggap tidak penting. Buat saya ini menggambarkan sih karakter pemerintah yang sekarang. Iya. Buktinya aksi Kamisan masih ada sampai sekarang Mbak Biv ya. Iya. Nah, tidak dibentuknya tim pencari fakta ini sebenarnya membuka celah nggak untuk impunitas terhadap oknum aparat yang melanggar hukum dalam kerusuhan tersebut? Iya, pasti membuka celah itu. Soalnya begini, yang melindas Afan Kurniawan itu misalnya memang sudah dipecat. Iya. Tapi kan itu levelnya pemecatan itu etik ya. Pidananya mana? Kan nggak adil bagi korban dan keluarganya, dan tidak hanya Afan, kan ada 10 orang yang meninggal sebenarnya. Jadi harusnya tidak hanya pecat memecat, tapi urusannya adalah masuk ke pidana dong. Itu kan pasal pembunuhan. Terlepas dari tidak sengaja, soalnya ada juga pembunuhan tidak disengaja gitu ya. Tapi silakan diperiksa dulu di forum yang namanya pengadilan terbuka untuk umum. Nah ini kalau tidak ada TPF, sangat mungkin nanti orang-orang yang tidak hanya seperti yang melindas Afan Kurniawan, tapi mungkin misalnya menggebuki demonstran dan seterusnya, nggak akan pernah terlacak tuh. Yang bakar halte yang katanya pakai hoodie putih, kan kita masih harus bilang katanya, memang karena nggak ada yang resmi kan. Tapi itulah persoalannya, kita nggak akan pernah ketemu penjelasannya apa. Siapa yang sebenarnya bakar halte, membakar gedung Gerahadi ya di Surabaya atau di Makassar juga ada gedung DPRD yang dibakar. Nah itu kan semua harus diungkap dulu. Jadi kalau tidak ada TGPF, yang saya khawatirkan nanti ini, coba lihat, paling sebulan 2 bulan orang lupa. Iya, yang bilang Arif tadi. Iya. Rakyat itu gampang lupa. Kita gampang lupa, dan akibatnya ya itu tadi, impunitas lah yang akan terjadi. Gitu. Dianggap angin lalu aja. Lupa Padahal, atau dilupakan. Iya, ada yang meninggal ya kan. Orang-orang nggak bersalah meninggal, Pak. Orang-orang nggak bersalah dia di penjara. Orang-orang nggak bersalah ya kan. Dan setelah dari Indonesia demo rusuh itu kan langsung tuh rentet. Kita lihat di berita juga sama-sama, Nepal, Prancis, Filipina. Yang terbaru Filipina kan? Belanda juga, Denmark juga lagi. Ini sebenarnya what happened ini bagus tentang itu reaksi dari akhir-akhir ini. Memang pemerintahan di banyak tempat itu semua karakternya menuju otoritarianisme semua. Kan penelitiannya banyak. Maksud saya di Economist Intelligence Unit bikin demokrasi indeks misalnya, atau misalnya Freedom House juga bisa bikin indeks juga begitu. Nah dari situ aja kita bisa baca kecenderungannya memang pemerintahan otoriter. Ya lihat aja Amerika aja seperti itu, yang suka mendaku paling demokratis, hancur itu menurut saya, parah banget Amerika. Jadi tren dunia emang seperti itu, dan kita udah sedih dari sekitar tahun lalu begitu, maksudnya udah yang wah gila dunia banyak sekali pemerintahan otoriter. Tapi kemudian ternyata bagusnya adalah warga tidak diem saja. Ternyata ada perlawanan gitu. Nah inilah yang sekarang kita lihat, ini perlawanan yang ada di semua tempat itu. Pola baru ya, Mbak. Kalau dulu misalkan ada partai oposisi tuh dia yang mendorong untuk akhirnya berdemo sebagainya kan dulu gitu ya. Sekarang langsung face to face-nya bersama masyarakat ya gitu, antara makanya kemarin saya berulang kali, apakah ini nanti berupa ancaman atau enggak. Jadi Pak Khalid, nelayan yang di pagar laut. Oh iya. Dia mengatakan tuh, ini untuk pemerintah, untuk para penguasa, ketika masyarakat bingung mau makan apa lagi ya, kalian yang makan atau dia. Iya. Orang makan orang. Iya, orang dia makan ngomong orang. gitu ya, udah ya. Iya memang. Dan ini kan ngeri kalau misalnya itu akhirnya terjadi gitu, Mbak. Apalagi Indonesia ya. Indonesia itu kan membawa satu kata ke dalam bahasa internasional, namanya amok. Amok itu dari bahasa Indonesia loh. Coba cari aja etimologinya. Amok, ketika orang Indonesia yang ramah, selalu tersenyum, kan kita image-nya begitu ya. Tapi dia menyimpan, memendam, suatu saat meledak, itu yang namanya amok kan. Nah jadi sebenarnya yang terjadi di banyak tempat juga sekarang kan sebenarnya amok gitu. Karena mereka udah lelah sekali, nggak bisa makan, dipecat segala macam. Nah jadi yang saya khawatirkan kalau 17+8 itu dan semua tuntutan lainnya ditanggapi hanya dengan gula-gula dan represi, nggak akan bertahan lama tuh. Kalau nggak diselesaikan akar masalahnya gitu. Ini udah kayak nyimpen api dalam sekam aja, nanti bisa terjadi amok lagi gitu. Nggak akan bertahan lama. Diemnya sekarang nih agak diem karena dikasih gula-gula, orang jadi masih bingung. Kita
mengapresiasi nggak ya? Ini udah bagus belum ya, kan masih bingung tuh sebagian. Sebagian lagi mau bersuara ya direpresi gitu. Jadi kan sekarang agak tenang nih. Tapi menurut saya ini masih bulan September. September kan dikenal September hitam. Yes, oke. Karena banyak sekali pelanggaran HAM pada bulan September. Bulan PKI juga. Terus tanggal bulan Oktober itu 1 tahunnya Pak Prabowo, 20 Oktober. Jadi ada momentum-momentum yang mungkin saja juga akan menjadi momentum untuk menyatakan lagi hal-hal yang sekarang ini sedang diredam sama penguasa. Ada dugaan gitu. seperti itu Pak Bif. Di balik dari para elit-elit musuh politik Pak Prabowo ini menjelang 1 tahunnya beliau. Pasti sih yang namanya 1 tahun pemerintahan tuh pasti ada kritik. Maksudnya bahkan ketika bukan Prabowo, ketika masih Jokowi, ketika SBY, 1 tahun tuh pasti salah satu milestone penanda untuk mengevaluasi pemerintahan itu seperti apa. Jadi ya secara normatif itu biasanya akan terjadi gitu misalnya. Nah ini yang menurut saya kalau memang diresponnya dengan cara seperti ini, orang-orang masih ditahan, orang jadi marah gitu. Kenapa sih nggak dibebaskan aja? Maksud saya gini, oke, proses hukumnya mau jalan terus, ya boleh aja. Tapi kan ada batas penahanan. Orang nggak boleh ditahan segini lama dan diperlakukan juga buruk. Karena sebagian tahanan itu diperlakukan buruk. Sam yang di Kediri itu dibotakin. Terus ada yang kalau kemarin sih saya ketemunya Pedro sama Muzaffar ya. Mereka sih baik-baik saja, misalnya sehat gitu. Baik. Cuma stres ya, namanya orang di dalam ditahan ya. Nggak bisa kayak kita masih bisa ngopi-ngopi segala, kan mereka enggak. Mentalnya juga kena. Artinya kan memang ada intimidasi yang tengah dilakukan gitu. Nah ini yang sebenarnya akan berdampak buruk akhirnya. Kita udah masuk terakhir Mbak Bif. Mau minta tanggapannya soal perhatian Kementerian HAM dalam kasus penangkapan ini pasca demo ini. Gak lama dari Del Perdo ditangkap kan datang Menteri Menko Polkam. Itu Pak Yusril datang. Nah, ini saya nggak tahu, nggak update, nggak ada Pak Menteri HAM main gitu. Gimana Mbak Bif? Tanggapannya ini. Om Pigai. Ya kalau saya sih sentral juga loh dia sebenarnya. Tapi saya dari awal emang mempertanyakan, memang kita perlu Menteri HAM. Iya kan, tadinya itu Dirjen HAM kan. Kenapa dipecah jadi banyak begitu? Padahal kita punya Komnas HAM yang lebih konkret. Maksudnya dia bisa punya wewenang pro justisia juga kan menurut Undang-Undang Pengadilan HAM. Kalau kementerian kan sifatnya kebijakan. Nah jadi ya itu dulu sih yang harus dimasalahkan. Akar masalahnya adalah kenapa juga Kementerian Hukum dan HAM itu dipecah-pecah sedemikian rupa, sementara ada juga Komnas HAM misalnya. Jadi ya mungkin dia juga nggak merasa relevan kali ya apa yang terjadi. Yang mana menurut saya salah gitu. Terlepas dari kritik kita pada Prabowo karena dipecah jadi beberapa kementerian, tapi paling tidak kan dia harusnya memberikan catatan-catatan yang substantif gitu. Bukan hanya dengan bilang oke, bikin ruang untuk demonstrasi di DPR misalnya. Itu kan nggak substantif ya. Harusnya dia masuk ke aspek HAM-nya dong. Gitu. Masih banyak banget sebenarnya orang-orang yang qualified di bidang itu gitu. Sangat banyak. Masih banget dan Indonesia ini nggak kurangan itu. Nggak kurangan. Maksud gua ini kan banyak banget menteri-menteri juga yang ngejabat banyak jabatan gitu ya kan. Ada wamen tapi ngejabat juga di bidang komunikasi. Prabowo sebagai komisaris ya sebagainya. Dan negara kita tuh sebenarnya nggak kurang orang-orang pinter gitu Mbak ya seharusnya. Nggak kurang, tapi dirangkap ya kan. Aneh. Dan ini belakang banget gitu loh ke publik gitu. Aneh banget. Iya. Terakhir Mbak Brif, pesan kepada kita rakyat Indonesia. Tadi ngeri-ngeri sedap tuh statement Mbak Brif yang amok ini. Biar nggak terjadi amok kedua, istilahnya seperti itu. Pesan kepada rakyat dan juga pemerintah, Pak. Ya kalau kepada pemerintah sih pasti ya selesaikan benar-benar akar masalahnya itu. Jadi misalnya kenapa sih sampai sekarang masih nunda-nunda bahas undang-undang pemilu dan parpol misalnya. Terus juga seperti apa undang-undangnya. Tapi lebih dari itu nggak ada semacam respons yang sifatnya lebih. Saya membayangkan kalau Prabowo atau bersama sebenarnya kan udah ya mereka ya tampil bersama ketua-ketua parpol tuh. Tapi kan tadinya saya berharap di situ tuh
kami melihat memang ini luar biasa, kami setuju dengan para pendemo, memang ada masalah-masalah, maka ini akan kami lakukan. Misalnya ya, saya imajinasi Berharapnya indah saya tuh gitu kayak gitu. Nanti kami akan segera membahas ini, melakukan perbaikan, MBG akan kami evaluasi, sudah terlalu banyak korban dan seterusnya. Kan nggak ada itu. Jadi menurut saya harusnya mereka melakukan itu. Jangan dikasih gula-gula tadi tuh. Jadi benar-benar ada yang menyelesaikan masalah dan hentikan perburuan para aktivis dan lepaskan mereka. Soalnya ini masih diburu. Maksud saya yang di Bandung kan baru ditangkapnya. Yang di Kediri nambah 1 orang tuh baru 2 hari yang lalu ditangkap. Jadi kan memang diburu gitu. Baru 2 hari yang lalu tuh saya dapat WA-nya dari teman yang di sana. Masih Nambah terjadi perburuan aktif. masih terjadi. Jadi hentikan dulu itu untuk pihak pemerintah ya, dan bebaskan yang masih ditahan. Jadi ya itu tadi kan mencegah kemarahan yang ada di dalam gitu. Nah, bagi warga sendiri, kalau menurut saya sih memang kita jangan takut gitu. Karena tujuannya pemerintah atau penguasa lah ya, bukan hanya pemerintah melakukan hal-hal seperti itu memang untuk membuat kita takut. Padahal yang namanya mengkritik itu kalau dalam demokrasi itu wajarnya luar biasa. Demokrasi kalau nggak ada yang mengkritik, semua iya aja, patuh, siap gitu ya, bukan demokrasi namanya. Gitu. Ada tidak? Nggak ada, gue takut soalnya. Aktivis 2 hari lalu sehat ya bro. Mabif, thank you banget, luar biasa. Harapan kita bersama agar tidak terjadinya amok kedua, dan juga kritikan juga tuntutan kepada pemerintah agar bisa menjadi lebih baik. 17+8 dan juga dari semua dari perkumpulan wanita dan juga aduat ekonomi. Terima kasih sekali lagi Mbak Brief, sehat selalu. Terakhir, salam persatuan Indonesia. Merdeka. Merdeka.